Halo teman-teman semua, selamat datang di kelas akuntansi. Belajar akuntansi mudah dan menyenangkan. Oke, setelah kemarin kita sudah belajar mengenai harga pokok penjualan. Sekarang kita akan belajar mengenai sebuah sistem pencatatan yang biasa digunakan di dalam perusahaan dagang, yaitu sistem pencatatan perpetual atau sistem perpetual. Oke, saya mulai dari pengertian sistem perpetual, di mana perusahaan dagang dapat menggunakan metode perpetual untuk mencatat transaksi-transaksi persediaan barang dagang. Jadi, karena kita kemarin berbicara mengenai perusahaan dagang, otomatis kita akan banyak juga berbicara mengenai persediaan barang dagang. Oke, di dalam persediaan barang dagang, sebenarnya atau pencatatan untuk persediaan barang dagang, kita dapat menggunakan dua metode. Atau di dalam perusahaan dagang, di dalam akuntansi perusahaan dagang, teman-teman dapat menggunakan dua metode. Dipilih salah satu, apakah metode perpetual atau metode periodik. Tetapi di kesempatan kali ini, kita akan berbicara mengenai sistem pencatatan perpetual. Minggu depan, kita akan belajar mengenai sistem pencatatan untuk yang metode periodik. Oke, pada dasarnya, metode perpetual ini menekankan pencatatan untuk perusahaan dagang yang berkaitan dengan persediaan barang dagang dan harga pokok penjualan. Contoh, yang pertama, dasar pencatatan. Oke, setiap jual beli barang dagang dicatat di akun persediaan barang dagang. Artinya adalah kegiatan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan, baik itu pembelian maupun penjualan, pasti akan melibatkan persediaan barang dagang. Nah, pada kondisi ini tidak ada akun pembelian. Yang ada adalah akun persediaan barang dagang. Makanya disebut sebagai metode perpetual. Kemudian, yang kedua, transaksi pembelian. Ketika teman-teman membeli barang dagang dari supplier, otomatis ada penerimaan barang dagang. Oke, pada kondisi ini, yang didebet adalah persediaan barang dagang. Nah, tergantung nanti yang dikreditnya apakah kas atau hutang. Tergantung metode pembayarannya atau syarat pembayarannya. Kemudian, transaksi pengeluaran biaya angkut pembelian. Oke, ketika teman-teman mencatat atau terjadi pembayaran untuk biaya angkut, teman-teman akan mendebit persediaan barang dagang. Oke, lawannya tergantung nanti kas atau hutang. Apakah pembayarannya secara tunai atau tidak tunai. Intinya adalah setiap transaksi yang berkaitan dengan barang dagang akan menghasilkan akun yang namanya persediaan barang dagang, baik itu pembelian maupun penjualan. Kita lanjut teman-teman. Oke, transaksi retur dan pengurangan pembelian. Oke, di perusahaan dagang kita mengenal retur pembelian dan potongan pembelian. Oke, kemarin kita sudah belajar metode periodik atau sudah mulai mengenal beberapa metode periodik, belum secara khusus. Nah, di metode perpetual, ketika kita menerima atau mengembalikan barang yang cacat kepada supplier kita, kita akan mencatat itu sebagai bentuk pengurangan barang dagang, sehingga persediaan barang dagang posisinya di kredit teman-teman ya, mengurangi nilai persediaan kita. Nah, diskon juga berlaku seperti itu teman-teman ya. Ketika teman-teman memperoleh diskon, maka teman-teman akan mengkredit persediaan barang dagang, bukan diskon pembelian, tapi persediaan barang dagang. Selanjutnya, transaksi penerimaan potongan pembelian, sama, kasusnya sama. Ketika teman-teman memperoleh potongan pembelian, maka teman-teman akan mengkredit persediaan barang dagang. Karena potongan pembelian akan mengurangi nilai pembayaran kita atas perusahaan, atas barang dagang yang kita beli. Oke, sehingga akan mengurangi harga dari persediaan barang dagang. Selanjutnya, transaksi penjualan. Oke, ketika teman-teman menjual barang dagang atau persediaan yang ada pada perusahaan, otomatis nanti akan mengurangi nilai persediaan barang dagang kita. Sehingga ketika dilakukan proses penjualan, persediaan barang dagang posisinya di kredit. Ingat, di kredit ya. Lawannya adalah harga pokok penjualan di debit, teman-teman ya. Jadi jurnalnya seperti ini. Harga pokok penjualan pada persediaan barang dagang. Ini tujuannya adalah untuk mengurangi nilai persediaan yang ada pada gudang kita. Selanjutnya, jurnal penyesuaian. Oke, dalam jurnal penyesuaian, untuk metode perpetual, kita tidak ada penyesuaian untuk persediaan barang dagang. Yang kita sesuaikan adalah yang seperti pada perusahaan jasa. Oke, ingat, tidak ada penyesuaian untuk persediaan barang dagang untuk metode perpetual. Oke, nah pada dasarnya, sistem perpetual berkaitan dengan persediaan barang dagang dan harga pokok penjualan.
Dalam apa teman-teman? Dalam apa hubungan yang kedua ini? Dalam penjualan maupun pembelian barang dagang. Oke, sehingga ketika membuat atau ketika menggunakan sistem perpetual, teman-teman tidak perlu membuat jurnal penyesuaian untuk persediaan. Oke, seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Nah, selanjutnya, jadi ini contoh pencatatan yang digunakan ketika kita menggunakan metode perpetual. Nah, ingat, pertama yang saya jelaskan di awal tadi, ketika dilakukan proses pembelian, maka ini berkaitan dengan penambahan persediaan barang dagang. Sehingga dicontoh di sini, persediaan barang dagang posisinya di debit, kas di kredit. Ini karena pembelian secara tunai, teman-teman ya. Bukan pembelian pada kas, tapi persediaan barang dagang pada kas. Itu pembelian secara tunai. Kemudian kalau secara kredit, ketika dilakukan pembelian secara kredit, maka lawannya adalah hutang dagang. Nah, kalau kemarin kita sudah belajar pembelian pada hutang dagang, tetapi sekarang persediaan barang dagang pada hutang dagang atau hutang dagang, sama ya. Kemudian selanjutnya kita lanjut untuk yang tanggal 4 ya. Nih, di sini konteksnya tanggal 4 ini dibayar biaya angkut pembelian. Oke, tanggal 4 bulan 8 ya. Nah, jadi kondisinya kemarin ketika kita belajar di pertemuan sebelumnya, kita mencatat biaya angkut pada kas kan. Tetapi ketika kita menggunakan metode perpetual, biaya yang kita keluarkan atas pembelian barang dagang itu kita catat sebagai persediaan barang dagang, penambahan nilai dari persediaan barang dagang. Makanya jurnalnya adalah persediaan barang dagang pada kas untuk pencatatan biaya angkut pembelian. Oke. Selanjutnya adalah ada pelunasan atau potongan pembelian, pelunasan dan potongan pembelian, maaf ya. Nah, ketika dilakukan pelunasan atas pembelian kita, otomatis hutang berkurang, posisinya di debit. Kemudian, atas pembayaran hutang tersebut kita memperoleh diskon atau potongan. Nah, ingat, potongan pada metode perpetual akan digunakan untuk mengurangi nilai persediaan. Sehingga jurnalnya adalah utang, lawannya adalah persediaan, dan nilai kas yang kita bayarkan. Oke, ingat, persediaan barang dagang posisinya di kredit, karena ini bersifat potongan pembelian. Oke, selanjutnya ada pengurangan harga. Berarti ini adalah diskon juga, teman-teman ya. Contoh dari diskon. Pada kasus ini, teman-teman, tentu ketika kita memperoleh diskon, nilai dari persediaan barang dagang itu berkurang. Makanya nilainya adalah di kredit, teman-teman ya. Oke, pengurangan harga. Posisi persediaan barang dagang di kredit. Oke, selanjutnya ini berkaitan dengan pengurangan harga juga, sama seperti yang tadi. Selanjutnya misalkan ketika kita melakukan penjualan. Oke, di sini ketika teman-teman melakukan penjualan, ada dua jurnal yang dicatat. Pertama adalah nilai dari penjualan. Yang kedua adalah pengurangan dari persediaan barang dagang. Misalkan, di sini contoh dijual 5 HP untuk penjualan tunai. Berarti ada penambahan kas di debit, kemudian penjualan di kredit. Setelah itu teman-teman akan mencatat HPP di debit, persediaan barang dagang di kredit. Oke, persediaan barang dagang ini artinya adalah berkurang senilai harga pokok dari barang tersebut. Sama, penjualan caranya seperti itu semua teman-teman ya, sama semua. Teman-teman bisa lihat. Untuk lebih jelasnya nanti teman-teman datang di mentoring ya, biar kita bisa bahas secara detail bagaimana kasus atau proses pencatatan untuk metode perpetual. Oke, jadi ini lanjutannya teman-teman ya. Sama aja prosesnya, retur sama seperti yang kita pelajari kemarin, cuma ada tambahan jurnal atau akun berupa persediaan barang dagang dan HPP. Itu yang membedakan dengan metode periodik. Oke, kemudian teman-teman berkaitan dengan HPP, jadi ada 3 metode pencatatan atau metode keluar masuk barang yang bisa kita gunakan. Ada FIFO, LIFO, average, dan rata-rata tertimbang. Selanjutnya nanti kita ini akan pelajari di pengantar akuntansi 2 di semester berikutnya, teman-teman ya. Ini hanya pengantar dulu berkaitan dengan pengukuran HPP, cara ngitung HPP dengan menggunakan metode perpetual. Oke, selanjutnya setelah teman-teman nanti membuat jurnal seperti biasa, kita akan menyusun neraca saldo awal. Oke, teman-teman sudah belajar kemarin dari jurnal umum, kita menyusun buku besar, kemudian neraca saldo. Prosesnya sama teman-teman ya. Cuma
Yang membedakan adalah ada akun-akun tambahan yang membedakannya dengan perusahaan jasa. Nah, nanti kita akan belajar di mentoring teman-teman ya, biar teman-teman bisa lebih paham mengenai bagaimana metode pencatatan ini. Oke? Selanjutnya setelah itu, setelah neraca saldo, kita akan buat laporan laba rugi. Tentunya ada penyesuaian dulu teman-teman ya, sesuai dengan akun-akun yang perlu kita sesuaikan. Oke? Kemudian sudah selesai teman-teman. Nanti teman-teman intinya pembahasan kita di sini ya. Di sini intinya, apabila teman-teman sudah paham mengenai metode perpetual, akan sangat gampang untuk kita aplikasikan ke dalam soal-soal yang berkaitan dengan perusahaan dagang. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.